Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi saya. Sebelum saya menjelaskan materi saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ike Safitri. Di sini saya akan membahas materinya yang berjudul Sistem Keamanan Informasi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Seiring dengan meningkatnya pengguna dan kegunaan komputer serta perkembangan teknologi, cybercrime, kejahatan internet juga meningkat. Sudah begitu banyak sistem keamanan diciptakan untuk mencegah cybercrime, namun cyberthug juga ikut berkembang. Sudah begitu banyak kasus cybercrime yang menyerang sistem keamanan informasi. Sebelum masuk ke dalam kasus tersebut, pengguna harus memahami terlebih dahulu pentingnya keamanan informasi dan nilai dari sebuah informasi. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali, masalah keamanan ini seringkali kurang mendapat perhatian dari para pemilik dan pengelola sistem informasi. Seringkali, masalah keamanan berada di urutan kedua atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting apabila mengganggu performansi dari sistem. Seringkali keamanan dikurangi atau ditiadakan. Bab 2. Pembahasan. Pengertian keamanan. Keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan, yang pada hal ini keamanannya melingkupi keamanan data atau informasi ataupun pelaku sistem user, baik terhindar dari ancaman dari luar, virus, software, tangan-tangan jahil pengguna lainnya. Sistem komputer memiliki data-data dan informasi yang berharga, melindungi data-data ini dari pihak-pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan yang berhubungan dengan hilangnya data-data. Sistem komputer dan data-data di dalamnya terancam dari aspek ancaman, aspek penyusup, dan aspek musibah. Manfaat keamanan sistem informasi. Pada perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar berupa bahan baku, sumber daya manusia, maupun barang. Jadi, sudah saatnya menggunakan sistem komputerisasi yang terintegrasi agar lebih efisien dan efektif dalam memproses data yang dibutuhkan. Sistem informasi dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mencapai 3 manfaat utama: kerahasiaan, ketersediaan, dan integrasi. Kerahasiaan untuk melindungi data dan informasi dari penggunaan yang tidak semestinya oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas. Sistem informasi eksekutif, sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan transaksi adalah sistem yang terutama harus mendapat perhatian dalam keamanan informasi. Ketersediaan. Supaya data dan informasi perusahaan tersedia bagi pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakannya. Sedangkan yang terakhir, integritas. Seluruh sistem informasi harus memberikan atau menyediakan gambaran yang akurat mengenai sistem fisik yang mereka wakili. Tujuan keamanan sistem informasi. Keamanan sistem mengacu pada perlindungan terhadap semua sumber daya informasi organisasi dari ancaman oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Institusi atau organisasi menerapkan suatu program keamanan sistem yang efektif dengan mengidentifikasi berbagai kelemahan dan kemudian menerapkan perlawanan dan perlindungan yang diperlukan. Semakin meningkatnya kerentanan dan gangguan
pengetahuan terhadap teknologi informasi telah membuat para pengembang dan penggunaan sistem informasi untuk menempatkan perhatian yang khusus, terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala untuk penggunaan sistem informasi secara memadai. Paling tidak, ada 3 hal yang menjadi perhatian khusus di sini, yaitu 1. Bencana disaster. 2. Yaitu sistem pengamanan security. 3. Kesalahan errors. Serangan terhadap keamanan sistem informasi. Security attack atau serangan terhadap keamanan sistem informasi dapat dilihat dari sudut peranan komputer atau jaringan komputer yang fungsinya adalah sebagai penyedia informasi. Menurut Web Stars Links, ada beberapa kemungkinan serangan attack. 1. Interruption. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. 2. Interruption. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadap wiretapping. 3. Modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah tamper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. 4. Fabrication. Pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Mengamankan sistem informasi. Pada umumnya, pengamanan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis: pencegahan preventif dan pengobatan recovery. Usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan, sementara usaha-usaha pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah dieksploitasi. Pengamanan sistem informasi dapat dilakukan melalui beberapa layer yang berbeda. Misalnya, di layer transport dapat digunakan secure layer. Metode ini umum digunakan untuk survei web. Secara fisik, sistem Anda dapat juga diamankan dengan menggunakan firewall yang memisahkan sistem Anda dengan internet. Penggunaan teknik enkripsi dapat dilakukan di tingkat aplikasi sehingga data-data Anda atau email Anda tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Jenis ukuran keamanan sistem informasi. Untuk melindungi sumber daya organisasi, suatu perusahaan harus menerapkan beragam jenis ukuran keamanan, yaitu ukuran keamanan yang memadai memungkinkan perusahaan 1. Melindungi fasilitas komputernya dan fasilitas fisik lainnya. 2. Menjaga integritas dan kerahasiaan file data. 3. Menghindari kerusakan serius atau kerugian-kerugian karena bencana. Ukuran keamanan fokus pada 1. Keamanan fisik dan 2. Keamanan data atau informasi. Keamanan fisik dikelompokkan atas 1. Keamanan untuk sumber daya fisik selain fasilitas komputer. 2. Keamanan untuk fasilitas perangkat keras komputer. Keamanan untuk sumber daya fisik non-komputer. 1. Sumber daya fisik non-komputer, misalnya kas, sediaan, surat-surat berharga, sekuritas, aktivitas tetap perusahaan, atau arsip-arsip dalam lemari arsip. 2. Perlindungan dari akses yang tidak diizinkan. A. Akses ke aktiva
fisik non-komputer harus dibatasi atau dijaga dari pihak-pihak yang tidak diizinkan atau diotorisasi. B. Kas harus disimpan dalam kotak terkunci, brankas, dan hanya boleh diakses oleh orang-orang yang diizinkan. C. Menetapkan penjaga untuk sediaan yang disimpan di gudang atau aktiva yang ada di gedung administrasi atau pabrik. D. Membuat pagar untuk wilayah-wilayah tempat menyimpan aktiva. E. Membuat alarm, monitor TV atau lemari arsip yang terkunci. 3. Perlindungan dari bencana. Melengkapi gudang dengan peralatan-peralatan pencegah api dan menyimpan gas pada tempat yang tahan api. 4. Perlindungan dari kerusakan dan kemacetan. Melakukan pemeliharaan rutin atas aktiva-aktiva operasi seperti mesin, mobil, dan lain-lain. Keamanan untuk perangkat keras komputer. 1. Perlindungan dari akses orang yang tidak diizinkan. A. Pusat fasilitas komputer harus diisolasi, lokasi tidak bisa dipublikasi dan tidak tampak dari jalan umum. B. Akses fisik ke fasilitas komputer dibatasi pada orang yang diotorisasi, misalnya operator komputer, pustakawan, penyedia pemrosesan data atau manajemen sistem informasi. C. Penjaga keamanan dan resepsionis ditempatkan pada titik-titik strategis. D. Memakai alat scanning elektronik. E. Pintu terkunci ke ruang komputer dan titik pemasukan data yang hanya bisa dibuka dengan kartu barcode magnetik. F. Alarm apabila ada pihak yang tidak diotorisasi masuk. 2. Perlindungan dari bencana. A. Fasilitas komputer diatur kelembaban dan suhu ruangan. B. Untuk menghindari kerusakan karena air, maka lantai dari akses yang tidak diotorisasi. B. Otentifikasi dan otorisasi pengguna, misalnya dengan membuat daftar pengadilan akses ACL, membuat password, automatic logout, callback, prosedur, keyboard log. C. Peralatan komputer dan terminal dibatasi penggunanya, misalnya suatu terminal dibatasi hanya bisa memasukkan transaksi tertentu sesuai dengan fungsinya. Bagian gudang hanya bisa memasukkan dan memutakhirkan data sediaan setelah memasukkan password atau username. Peralatan komputer dan terminal juga akan terkunci otomatis bila jam kerja telah selesai. D. Enkripsi. Untuk mencegah pengganggu, intruder, memasuki jaringan komunikasi data dan menyadap data, maka data rahasia yang ditransmisikan melalui jaringan dilindungi dengan enkripsi. Data dikodekan dan apabila telah sampai kode tersebut dibuka di tempat tujuan. Terdapat dua jenis enkripsi, private key encryption dan public key encryption. Destruksi. Untuk mencegah pihak yang tidak diizinkan mengakses data. Data rahasia harus segera dihancurkan ketika masa penggunanya selesai. Untuk hasil cetakan, segera dihancurkan melalui alat penghancur kertas. 2. Perlindungan dari akses data dan informasi yang tidak bisa dideteksi. A.
Membuat akses log akses merupakan komponen keamanan sistem pengoperasian, mencatat seluruh upaya untuk berinteraksi dengan basis data atau database. Login ini menampilkan waktu, tanggal, dan kode orang yang melakukan akses ke basis data. Log ini menghasilkan jejak audit yang harus diperiksa oleh auditor internal atau administratur keamanan untuk menetapkan ancaman-ancaman yang mungkin terhadap keamanan sistem informasi. B. Konsoli log cocok bagi komputer mainframe yang menggunakan pemrosesan tumpuk. Konsoli log mencatat semua tindakan yang dilakukan sistem operasi dan operator komputer. Konsoli log mencatat seluruh tindakan yang dilakukan sistem operasi dan operator komputer, seperti permintaan dan tanggapan yang dibuat selama pelaksanaan pemrosesan dan aktivitas lainnya. Perlindungan dari kerugian atau perubahan yang tidak diharapkan terhadap data atau program. 1. Log catatan perpustakaan memperlihatkan pergerakan dari file data, program, dan dokumentasi yang digunakan dalam pemrosesan atau aktivitas lainnya. 2. Log transaksi mencatat transaksi individual ketika transaksi itu dimasukkan ke dalam sistem online untuk pemrosesan. Log ini memberikan jejak audit dalam sistem pemrosesan online, termasuk dalam login ini adalah tempat pemasukan transaksi, waktu dan data yang dimasukkan, nomor identifikasi orang yang memasukkan data, kode transaksi, dan jumlah perangkat lunak. Sistem juga meminta nomor transaksi. Secara teratur, daftar log transaksi ini harus dicek. 3. Tombol perlindungan pada 3/2 floppy disk. 4. Label file. 5. Memori hanya baca, read only memory. H. Dampak positif dan negatif penerapan sistem keamanan informasi. Dampak positif. 1. Mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. 2. Mempermudah akses terhadap informasi terbaru merupakan salah satu efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun itu. Hal ini akan membantu individu dalam meningkatkan informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Dampak negatif. Meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif yang cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan juga benar. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan juga komunikasi. 1. Individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. 2. Meningkatkannya penipuan dan juga kejahatan siber. 3. Cyberbullying. 4. Konten negatif yang berkembang pesat. 5. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. 6. Menjauhkan yang dekat. 7. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. 8. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. 9. Menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. I. Pemulihan dan rekonstruksi data yang hilang. 1. Program pencatatan vital, yaitu program yang dibuat
catatan komputer dan non-komputer yang penting untuk operasi perusahaan seperti catatan pemegang saham, catatan karyawan, catatan pelanggan, catatan pajak dan bursa, atau catatan sediaan. 2. Produser backup dan rekonstruksi. Backup merupakan pindahan kopi duplikasi dari dokumen, file, kumpulan data, program, dan dokumentasi lainnya yang sangat penting bagi perusahaan. Prosedur rekonstruksi terdiri dari penggunaan backup untuk menciptakan ulang data atau program yang hilang. Studi kasus, pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online Stand.com yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini ditimbulkan ketika Stephen juga pernah salah mengetik alamat website. Kemudian, dia membeli domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemudian orang-orang salah mengetikkan. Dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Yang tertera di alamat ini seperti yang di bawah ini ya. Bisa kita lihat sendiri. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs palsu tersebut. Namun, hacker tersebut tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keinginan tahunya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com, sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut. Bab 3. Penutup. A. Analisis dan kesimpulan. Jadi, dapat dikatakan apa yang dilakukan Stephen secara etik tidak benar karena tindakan yang dilakukan Stephen mengganggu privasi pihak lain dengan adanya bermodalkan keinginan tahu dan uang sejumlah kira-kira $20 guna membeli domain internet yang digunakan untuk membuat situs internet banking BCA palsu serta pemalsuan situs internet banking BCA dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Namun, juga menimbulkan sisi positif di mana pihak perbank dapat belajar dari kasus tersebut. BCA menggunakan internet banking yang dapat dipakai pengambilan keputusan atau yang disebut decision support system, di mana data para nasabah yang bertransaksi serta aktivitas lainnya melalui internet banking merupakan database memiliki BCA secara privasi yang tidak boleh disebarluaskan ataupun disalahgunakan karena internet banking tersebut merupakan salah satu layanan yang menguntungkan bagi nasabah maupun pihak BCA. Database para nasabah di internet banking dapat digunakan oleh pihak BCA untuk membuat keputusan dalam berbagai bidang perbank. Solusi dan saran. Solusi 1. Perlu adanya Kimber Law dikarenakan cyberscam perlu sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan perundang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus meningkatkan karakter dan cybercrime. Ini berbeda dari kejahatan konvensional. Pengguna enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Pengguna enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi script text untuk meningkatkan keamanan authentication. Penggunaan user underscore ID dan password. Pengguna enkripsi dilakukan pada tingkat socket. Saran berkaitan dengan cybercrime tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah segera membuat regulasi yang berkaitan dengan cyber law pada umumnya dan cybercrime pada khususnya. Kejahatan ini merupakan global cybercrime